Om Swastiastu. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai manajemen ekonomi pendidikan. Oke, jadi kelompok kami pada materi kali ini yang pertama ada saya, Gede Widiana Putra dengan akhiran NIM 23, dan juga ada rekan saya, Niputu Nadia Kusuma Devi dengan akhiran NIM 04, Nikade Dwi Adniani dengan akhiran NIM 11, dan juga Kade Sudi Artamo dengan akhiran NIM 26. Di sini saya akan memaparkan pengertian landasan ekonomi. Jadi ekonomi berasal dari kata Yunani ataupun oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan. Menurut Abraham Maslow, ekonomi merupakan penyelesaian masalah kehidupan manusia dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Lanjut ke materi berikutnya, peran ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan tetapi bukan pemegang peranan utama. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia. Sudah tentu pendidikan itu tidak akan membawa peserta didik ke arah hidup yang membingungkan, menyusahkan, ataupun sengsara walaupun bisa mencari uang banyak. Artinya, dunia pendidikan bukan dunia bisnis tempat berlatih mencari uang, melainkan dunia pembinaan tempat peserta didik belajar agar bisa hidup wajar ataupun damai. Ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi dedikasi, keahlian dan keterampilan pengolah dan guru-gurunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu fungsi ekonomi dalam pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan tanpa berorientasi pada keuntungan, yang dimana ekonomi pendidikan berperan seperti sumber-sumber pendidikan lainnya seperti guru, kurikulum, dan alat peraga. Ini untuk mencapai keberhasilan misi pendidikan dan perkembangan anak didik. Secara spesifik, fungsi ekonomi dalam pendidikan mencakup yang pertama ada membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat atau yang tidak bisa dipinjam atau ditemukan di lapangan seperti sarana prasarana, media, alat peraga, atau barang habis pakai dan materi pembelajaran. Yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, dan telepon. Yang ketiga, untuk membangun individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan, produktif, memiliki etos kerja dan prinsip-prinsip ekonomi. Dan yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Untuk selanjutnya, sumber dana pendidikan. Pendidikan tidak mengutamakan aspek ekonomi seperti bisnis. Ekonomi hanya memiliki peran seperti dalam menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan. Meskipun pendidikan tidak hanya tentang uang, namun tetap membutuhkan dukungan keuangan yang didapatkan diantaranya dari yang pertama ada dari pemerintah dalam bentuk bangunan maupun pendanaan. Yang kedua, kerjasama dari swasta maupun dunia usaha. Dan yang ketiga, pajak pendidikan. Dan yang terakhir, mengadakan pentas seni. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana pendidikan merujuk pada penggunaan dana yang sesuai atau lebih kecil dari yang direncanakan, serta mencapai tujuan pendidikan dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Prinsip-prinsip ini mencakup yang pertama, penggunaan dana untuk hal yang sesuai. Yang kedua, penggunaan dana seperti yang sudah direncanakan. Yang ketiga, penggunaan dana untuk semua kegiatan pendidikan. Nah, materi selanjutnya yaitu urgensi ekonomi sebagai landasan pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas dengan alokasi dana yang cukup, setidaknya 20% dari APBN
Hal ini mendesak karena pendidikan baik adalah fondasi untuk transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi memiliki peran penting sebagai landasan pendidikan, namun tidak menjadi fokus utama dalam suatu pendidikan tersebut. Pendidikan lebih mengutamakan mengembangkan individu agar hidup wajar dan juga damai, dengan peran ekonomi sebagai penunjangnya. Nah, dukungan ekonomi dari pemerintah, swasta, dan pajak pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan pendidikan tersebut berkualitas. Efisiensi dan juga efektivitas penggunaan dana pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam suatu pendidikan tersebut. Nah, jadi pendidikan yang baik merupakan landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan juga transformasi sosial yang berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi pemaparan materi kelompok kami mengenai materi manajemen ekonomi pendidikan. Jika salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengatakan pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi.